Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, jumpa lagi di Himas YouTube channel episode Moms and Kids. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu kita bahas seputar perbedaan antara Clody, Postpak, dan juga ATP. Kemudian ada review 6 merek Clody dan juga ATP. Hari ini kita akan membahas tentang tips memilih Clody sebelum membeli. Kita share nanti ya Moms ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu like, subscribe, dan juga komen, share jika merasa ini bermanfaat, dan kasih masukan ya Moms, kira-kira apa lagi yang mau dibahas, terus kira-kira apa yang kurang dari konten-konten yang udah ada. Oke, terima kasih. Tips yang pertama adalah pilih bahan yang sesuai dan juga nyaman di kulit bayi. Nah, kalau untuk innernya itu sendiri, saya menyarankan lebih ke sweatcloth ya Mom, karena si sweatcloth ini selain lembut, dia juga nyaman di kulit bayi, dan paling penting adalah mudah dibersihkan dari kotoran, terutama kalau terkena pup. Mungkin bahan microfleece itu dia juga lebih lembut dan bisa menjadi salah satu pilihan. Hanya saja yang sudah saya alami, microfleece itu lebih susah dibersihkan ketika terkena pup bayi. Poin kedua, cek berat Clody. Nah, ketika kita membeli, kita bisa cek di tokonya, ini kira-kira berat Clody-nya itu berapa. Jangan lupa berat Clody-nya itu satu set ya Mam. Kadang satu set itu bisa terdiri dari satu cover dan dua insert, atau satu cover dan juga satu insert. Ketika kita bisa mengira-ngira berat Clody-nya itu berat atau ringan, kita bisa sesuaikan dengan besar bayi kita. Kalau misalnya berat Clody-nya itu sudah cukup besar, maka kita bisa gunakan sehari-harinya itu satu layer aja. Supaya apa? Ketika dipakai itu dia tidak terlalu besar di pantat bayi, bisa lebih nyaman, tapi tetap dengan penyerapan yang optimal. Selain itu, kita juga bisa cek 1 kilonya itu bisa muat berapa Clody. Jadi bisa lebih efektif dong Mam untuk ongkirnya. Yang ketiga, pilih pengancing yang sesuai dengan aktivitas anak kita. Kalau misalnya aktivitas anak kita itu udah lebih padat, dia lebih aktif, dan anaknya udah lebih besar, seperti yang sebelumnya saya sarankan juga Moms, lebih baik menggunakan snap daripada velcro. Kenapa? Karena yang sudah-sudah, kalau menggunakan velcro dalam pencucian yang berulang, perekatannya itu akan berkurang dan mudah lepas. Di anak yang sudah berusia lebih aktif, dia juga bisa melepas sendiri velcro itu, karena dia memang memiliki kelebihan mudah dipasang, mudah dilepas. Kalau snap, dia memang harus lebih ditekan supaya bisa bunyi klik sampai benar-benar terkunci dengan sempurna. Yang keempat, perhatikan anjuran stripping yang tertera pada bungkus atau kemasan Clody yang Moms beli ya. Karena Clody itu memiliki salah satu perawatan khusus ketika dia sudah menurunkan gejala penurunan performa. Penurunan performa Clody itu seperti apa sih? Ketika dia sudah mulai mudah bocor. Yang kedua, sudah memulai berbau pesing seperti itu, dan atau sudah mulai sedikit lebih kaku daripada biasanya. Itu tandanya Clody kita sudah mulai butuh untuk di-stripping. Nah, anjuran cara men-stripping biasanya juga tertera di toko atau di kemasan ketika kita membeli Clody. Itu harus kita perhatikan juga. Tips yang kelima dan yang paling penting adalah cek harga. Nah, cek harga untuk pembelian satu set Clody ini bisa dicek nih Mam. Itu kan di situ ada banyak banget ya harga, mulai dari yang 5 ribuan bahkan ada sampai yang harga 100 ribuan lebih juga ada. Tapi kita harus mengecek nih, apakah pembelian itu termasuk cover saja, atau cover plus 1 insert, atau cover plus 2 insert. Jadi ketika kita membeli, kita tidak salah terka ketika barang datang, loh ternyata hanya satu cover aja nih, nggak ada insertnya, karena biasanya ada toko-toko yang memisahkan antara pembelian cover dan juga insert. Oke, itu dia 5 tips yang mudah dan cepat untuk menentukan sebelum kita membeli Clody. Nah, untuk review merek-mereknya udah ada di video yang sebelumnya ya Moms. Dan kalau Moms yang belum tahu tentang apa itu bedanya Clody, Postpak, dan juga ATP, juga ada di video yang sebelumnya juga. Nanti saya akan juga bahas tentang cara men-stripping Clody serta istilah-istilah dalam dunia Clody. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.